Bapak ini bukan petani sebenarnya? Bukan. Betul-betul bukan petani rumput laut? Iya, bukan. Terus? Tapi bisa melihat data-data sudah tercantum di dalam data itu. Menurut Bapak Robi, siapa yang kasih masuk nama Bapak Robi sebagai penerima? Saya juga tidak tahu. Identitas Bapak Robi tidak pernah kasih masuk ke mereka? Tidak pernah. Apakah Bapak Robi menandatangani sesuatu pada saat itu? Tidak pernah. 2009 itu, yang tahun 15 ini dia tidak bekerja. Perusahaan pakai dia punya lahan. Kok dia bisa punya 15 tahun? Dan orang yang tidak pernah kerja kok dia bisa 3 tahun lebih. Sedangkan saya, omong saya ini orang bantu semua petani untuk tanam jangkar ini. Saya orang. Kok hasil sedikit. Nah dari mana ke hasil saya itu? Saya mencari tahu punya kebenaran. Dari mana saya punya hasil itu? Sampai sekarang saya belum puas. Menurut Mama data itu benar kok tidak? Menurut saya tidak benar. Tidak benar ya, tidak benar ya. Mama keberatan dengan data yang ada ya. Dari Australia menyatakan bahwa pembagiannya 71 juta. Tapi kenapa sampai di tangan kami itu bukannya 71, tapi dibaginya itu per kilo. Nah, hasil per kilonya itu didapat dari mana per orang itu, per pekerja. Sedangkan saya sendiri tidak pernah mendatangani bahwa jumlah per kilo saya itu sekian. Yang saya sangat-sangat kecewa dan saya sangat-sangat marah itu, terdapat orang yang tidak pernah kerja rumput laut dari sejak awal terjadinya rumput laut ini datang di negara Indonesia. Tahun 2001 sampai sekarang tidak pernah kerja, namun nominal kilonya itu di atas 3 ton. Bahkan sampai 10 dan belasan ton. Nanti kita cross check bukti-bukti itu. Itu yang saya sangat-sangat kesal. Di manakah keadilan itu? Penyaluran dana kompensasi dari PT TEP Australia kepada petani rumput laut di Desa Tablolong, Kabupaten Kupang menuai protes. Terjadinya protes dikarenakan adanya beberapa kejanggalan, salah satunya data para petani rumput laut diduga palsu. Hal tersebut disampaikan perwakilan petani rumput laut Desa Tablolong saat wawancara pada 21 Januari 2024. Terkait dugaan pemalsuan data, petani rumput laut Desa Tablolong berencana akan membuat laporan kepada pihak yang berwajib. Simak komentar petani rumput laut Desa Tablolong yang kami temui pada 23 Januari 2024 berikut ini. Pemirsa Suara Fakta Hukum, pada saat ini kami sedang bersama dengan Bapak Robi Laiskodat, warga Desa Tablolong. Bapak Robi merupakan bagian daripada penerima dana kompensasi rumput laut ya dari PT TEP Australia. Tapi seperti yang kami dapat informasi beberapa waktu lalu bahwa Bapak Robi ini salah satu penerima yang bukan sebagai petani rumput laut sesungguhnya. Tapi Bapak Robi turut menerima dana tersebut. Bapak Robi bisa menjelaskan proses seperti apa sih? Saya juga tidak tahu. Karena waktu penerima kartu kuning di gereja, saya turut ikut dapat. Karena setahu saya juga ikut bantu dengan kunyadu kerja rumput laut. Jadi Bapak ini bukan petani sebenarnya? Bukan. Betul-betul bukan petani rumput laut? Iya, bukan. Terus? Jadi sampai saatnya saya juga tidak tahu. Saya punya hasilnya bagaimana, saya juga tidak tahu. Tapi bisa melihat data-data sudah tercantum di dalam data itu. Menurut Bapak Robi, siapa yang kasih masuk nama Bapak Robi sebagai penerima? Saya juga tidak tahu. Identitas Bapak Robi tidak pernah kasih masuk ke mereka? Tidak pernah. Apakah Bapak Robi menandatangani sesuatu pada saat itu? Tidak pernah. Oh ya. Di saat itu kami
melihat data-data yang ada, saya juga lihat saya punya nama ada, terus dengan hasil yang ada itu 580 kilo. Selama proses pendataan ini tim pernah menemui Bapak Robi atau tidak? Tidak pernah. Tidak pernah menemui. Tidak pernah. Tidak pernah menemui. Bapak Robi menerima berapa banyak jumlah? Jumlah berapa banyak menerima? Sekitar 18 juta lebih. 18 juta lebih. Tapi Bapak Robi bukan petani rumput laut ya, tapi mendapat dana kompensasi itu ya. Oh. Apa yang mereka sampaikan kepada Bapak Robi? Ada yang mereka sampaikan dari tim terhadap Bapak Robi setelah membagi uang tersebut? Tidak pernah. Tidak pernah. Lanjut mungkin Agas, apakah Bapak Robi pernah menyerahkan KTP atau tentang kepada tim atau tidak selama ini? Tidak pernah. Tidak pernah. Selama ini tidak pernah. Tidak pernah memberi sesuatu istilah data diri kepada mereka. Tidak pernah. Apakah mereka pernah mendatangi rumah Bapak Robi? Tidak pernah. Tidak pernah. Mereka tidak pernah kunjungi saya di rumah, tidak pernah. Oh, hanya tiba-tiba keluar nama Ya, sebagai penerima. ya. Jadi pada saat keluar Bapak Robi kaget kok tidak ini. Ya kaget. Rezeki saya yang datang. Ya betul Bapak. Ini kan hal yang aneh. Kalau Bapak Robi tiba-tiba masuk ke dalam sebagai penerima atau Bapak terima kasih Bapak Robi. Mama Rahel, salah satu warga Ketebololong yang menerima dana kompensasi dari PT TEP Australia. Mama Rahel bisa menceritakan kronologi proses seperti apa sehingga Mama Rahel bisa menerima dana kompensasi. Ya. Mama, pada saat pendataan dari tim terkait dengan jumlah rumput laut Mama, apakah tim itu pernah menemui Mama atau tidak? Tidak pernah menemui Mama. Pernah ambil data dari Mama atau tidak? Tidak pernah. Soal tanda tangan dan identitas Mama seperti dokumen KTP dan minta di Mama atau tidak? Tidak pernah Mama. Jadi menurut Mama data itu benar atau tidak? Menurut saya itu tidak benar. Tidak benar ya, tidak benar ya. Mama keberatan dengan data yang ada ya. Terima kasih Mama Rahel, itu saja yang saya tanya. Pada saat ini kami sedang berada di Desa Tebololong, Kabupaten Kupang, yang mana posisi lokasi kami berada tepatnya di RT 5 RW 3 Desa Tebololong. Kami sedang bersama dengan Bapak Benyamin dan Bapak Aser. Kedua bapak ini adalah petani rumput laut yang ada di Desa Tebololong. Seperti apa komentar mereka terkait dengan kompensasi yang mereka terima dan prosesnya seperti apa? Mari kita dengar komentar mereka masing-masing. Bapak Benyamin, proses terkait dengan penyaluran kompensasi dari PT TAP Australia kepada Bapak seperti apa? Waktu di gereja kami dipanggil untuk menerima bantuan gagal panen. Ketika kami sampai di tempat yang kami mau menerima itu, kami minta persyaratan dari pengurus itu harus membacakan surat keputusan, tetapi mereka tidak melayani bacakan surat keputusan. Kedua, mereka hanya kasih informasi bahwa kami datang untuk menerima pembagian dari ganti rugi Australia. Ketika kami menerima itu, saya heran. Saya herannya karena saya punya hasil ini dari mana mereka mendapati hasil ini saya itu. Sedangkan hasil kerugian itu tidak cocok dengan saya punya kecapean. Maka saya bertanya kepada teman-teman saya yang pengurus bahwa hasil saya ini dari mana, sehingga mereka bayar saya dengan sekian. Kapan mereka kalian masuk rumah keluar rumah, sehingga data saya bisa ada di tangan kalian. Maka saya tidak setuju itu. Saya akan ajukan ini persoalan ke atas supaya saya mencari kebenaran. Karena orang yang tidak kerja juga dapat, dan orang yang capek kerja kok hasilnya sedikit, dan orang yang tidak kerja hasilnya lebih banyak daripada orang yang kerja. Itu menjadi satu kesedihan buat saya punya pribadi. Karena saya merasa penyesalan, saya orang capek, orang kerja, kok mas hasilnya 1 ton 100. Sedangkan orang yang sekolah tidak pernah injak laut, tapi hasilnya 3 ton setengah. Terus kedua,
hasil yang lebih banyak dari 15 ton ini orang yang pakai mereka punya lahan. Kenapa kok mereka bisa mencapai hasil begitu? Itu menjadi persoalan buat saya punya diri, pertanyaan diri saya sendiri. Karena 2009 itu yang tahun 15 ini dia tidak bekerja. Perusahaan pakai dia punya lahan. Kok dia bisa punya 15 tahun? Dan orang yang tidak pernah kerja kok dia bisa 3 tahun lebih. Sedangkan saya omong saya ini orang bantu semua petani untuk tanam jangkar ini. Saya orang. Kok hasil sedikit. Nah dari mana ke hasil saya itu? Saya mencari tahu di punya kebenaran. Dari mana saya punya hasil itu? Sampai sekarang saya belum puas. Tentang ganti kerugian Australia belum cukup saya punya kecapian. Karena ini ganti rugi untuk orang yang kena dampak. Yang kena dampak. Nah kalau kena dampak begitu saya punya hasil sedikit. Harus dampaknya besar. Nah orang yang hasilnya banyak, kenapa kok dia bisa melebihi daripada orang yang dampak kecil? Persoalan ini menjadi rumit buat saya. Ya kalau jumlah itu mereka terhitung, tapi kita hanya dengar di gereja bahwa ada petani pulau pekerjaan 15.000 400.000 orang. Tetapi pertanyaannya, sampai pembagian kami di gereja Amanah Tablolong ini, kenapa kita ini menang dalam keputusan, satu keputusan, kenapa tidak baca di pemberita acara, kasih kami, supaya kami puas, supaya ataukah keputusan menyatakan bahwa pembagiannya harus dari per kilo, ataukah petani pekerja, itu harus baca, kenapa tidak baca? Kedua, kami punya teman bertanya kepada bank, bahwa pembagian desa Tablolong ini ada berapa miliar dan tersisa berapa. Bank sendiri mengatakan bahwa itu rahasia. Itu rahasia. Makanya kami tidak lanjut bertanya lagi. Bapak kalau boleh tahu pada saat penyaluran dana kompensasi, siapa-siapa saja yang hadir? Yang ada itu Pak Kreng sama Pak Budi yang tim teman. Itu tim dari? Ya tim dari Pak Kreng. Ya. Terus dengan bank, dengan pengurus Iftalai, ini Rian Besi, Euridano, Akisai, Konsai, Akisai, ini apa Elias Nadek, Jolis Kadas. Yaitu 6 orang yang pengurus data. Karena kami tahu bahwa pengurus data kan Mas Krem ucapan terima kasih kepada mereka pada saat itu di gereja, maka kami tahu bahwa itu orang pengurus. Dari pihak pemerintah maupun aparat ada tidak pada waktu itu? Pemerintah ada, hanya kepala desa. Tapi kepala desa pun juga mengatakan bahwa data ini tidak tahu waktu pembagian. Bapak, ini kan Bapak tidak puas, ketidakpuasan Bapak, apakah pernah menyampaikan kepada mereka pada saat pertemuan di gereja? Pernah menyampaikan tidak? Iya, pada saat itu teman kami kan ada pakai orang tua untuk mewakili, makanya teman kami bertanya, untuk tunjukkan surat keputusan, tetapi mereka tidak respon. Nah, sebenarnya mereka pada saat mau dibagi duit itu, uang itu, harus dia umumkan keputusan dulu. Itu keputusan harus, dan dia harus ucapkan bahwa desa Tablolong ini harus dibagi sekian miliar dulu, tidak juga. Nah kami bertanya, uang ini yang terbagi di desa Tablolong berapa miliar? Tapi mereka bilang itu rahasia. Yang menyampaikan rahasia itu siapa? Itu anggotanya bank itu. Oh dari bank yang menyampaikan rahasia ya. Bank yang bilang rahasia. Menyampaikan. Ini Bapak ini kan momen yang paling baik ya, waktu yang paling. Apa yang hendak Bapak sampaikan selain yang Bapak telah ungkapkan tadi? Selain itu? Kalau selanjutnya saya itu waktu saya merasa diri saya bersama teman bahwa kita lanjut, kita mencari tahu di kebenaran. Karena kami tidak puas kami punya hasil. Kami punya hasil ini. Karena hasil ini yang dari mana mereka mendapat itu. Karena di dalam berita acara yang mereka bagi pakai itu bukan tanda tangan saya dan bukan hasil saya juga. Oh, Bapak tidak pernah menandatangani? Saya tidak pernah tanda tangan data itu, Pak.
Oh, yang data yang ada nih, yang sedang beredar nih, Bapak tidak pernah tanda tangan? Saya tidak pernah tanda tangan. Saya tanda tangan di gereja pada waktu itu Ferry Tanone itu saya tanda tangan kartu kuning, surat kuasa, dan daftar hadir. Bukan data yang ada sekarang? Bukan data yang ada itu. Tapi data ada tanda tangan itu. Menurut Bapak seperti apa? Kalau menurut saya itu bukan tanda tangan saya. Kalau ada, apabila ada menurut Bapak apakah itu palsu atau merekayasa? Itu merekayasa. Merekayasa ya. Kalau ada berarti rekayasa, bukan tanda tangan asli Bapak ya. Ya. Nah, baik. Terima kasih Bapak. Jadi Bapak siapa nama lengkap? Alfred Benyamin Hoan. Status sebagai petani rumput laut Petani ya. rumput laut. Di Desa Tablolong. Terima kasih Bapak ya informasinya. Bapak Asher bisa menyampaikan seperti apa dia punya mekanisme terkait dengan penyaluran kompensasi itu? Kalau menyangkut sama penyaluran kompensasi, seperti yang tadi Bapak Alfred Benyamin bilang, ya memang kenapa pembagian hasilnya itu, uangnya itu kan dari Australia menyatakan bahwa pembagiannya 71 juta, tapi kenapa sampai di tangan kami itu bukannya 71 tapi dibaginya itu per kilo. Nah, hasil per kilonya itu didapat dari mana? Per orang itu, per pekerja. Sedangkan saya sendiri tidak pernah mendatangani bahwa saya jumlah per kilo saya itu sekian, jumlah ini hasil rumput laut saya sekian. Gitu. Terkait data yang ada yang beredar saat ini, Bapak mengaku tidak tanda tangan dalam data itu? Saya tidak mengaku itu, karena itu bukan, memang tanda tangan ada di situ, memang itu tanda tangan asli tanda tangan saya, tapi saya tidak pernah tanda tangan itu. Kalau itu memang betul hasil saya sekian ton. Tidak. Pada saat pendataan mereka pernah mendatangi Bapak? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Tidak pernah. Tidak pernah menyuruh Bapak untuk menandatangani sesuatu. Pada saat proses penyaluran dana kompensasi, apakah Bapak pernah melakukan protes atau menyampaikan sesuatu kepada petugas? Kalau mau protes pun saya rasa bahwa sia-sia, karena di desa-desa lain sudah menerima kompensasi. Ya. Dan dari Australia pun sudah mentransfer uang kompensasi ke pengurus yang ada di Australia waktu itu. Jadi bagi saya kenapa hasil keputusan dari Australia itu harus dirubah lagi, dari 71 juta itu harus dirubah menjadi ada yang sampai 20, ada yang 54, 56, 48, seperti itu. Harus dirubah-rubah, ada yang sampai 480 juta. Kenapa? Bapak, dengan permasalahan yang Bapak keluhkan ini, apa yang Bapak harapkan? Ya, kalau harapan saya sih, kalau keputusan Australia seperti apa ya, lanjutkan seperti itu. 71 juta ya 71 juta. Harapan Bapak ya. Biar puas. Apakah ada hal lain yang Bapak mau sampaikan? Kalau hal-hal yang perlu saya sampaikan, ya bagi yang pengurus, ya kan, bagi yang pengurus petani rumput laut, saya merasa, saya mengucapkan terima kasih juga, banyak terima kasih karena sudah mengurus ini. Tapi bagaimanakah kepercayaan kami itu kepada bapak-bapak itu dikecewakan? Kenapa kasih kecewa kami yang sudah mempercayakan aku? Terima kasih Bapak. Ya, 200 lebih penerima di Desa Tablolong, salah satunya Bapak Yos. Walaupun sudah menerima dana kompensasi, tapi dari temuan kami di lapangan bahwa ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan bagi masyarakat Tablolong terkait dengan pendataan. Nah, terkait dengan hal tersebut, kami ingin mendengar langsung dari Bapak Yos. Bapak Yos memang benar-benar salah satu petani rumput laut Tablolong. Nah, Tablolong. Bapak bisa menceritakan terkait dengan proses penyaluran dana kompensasi di Desa Tablolong seperti apa? baik Pak.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya tentang kompensasi dari tumpahan minyak Federal Australia. Kami mengikuti dari langkah awal itu. Awalnya tahun 2009-2010 itu ada anggota-anggota dari luar daerah kami ke sini, tetapi saya anggap itu sebagai informasi tentang tumpahan minyak itu. Jadi dari situlah pengalaman saya itu, dan yang saya lihat itu mereka cuma kasih informasi itu. Setelah itu menjelangnya waktu berikutnya itu kami diundang di gereja, Pak. Diundang di gereja. Dari situ kami dipanggil oleh pemerintah kami. Jadi bagi siapa yang dipanggil itu yang dipakai. Dari situ kami dipanggil di gereja sesuai dengan undangan. Saya juga termasuk salah satu petani rumput laut diundang juga. Di situ kami hadir di gereja, dan di situ kami awalnya minta tanda tangani sebuah surat untuk menjadi anggota petani rumput laut sebagai korban tumpahan minyak itu, sehingga kami itu gagal panen. Nah, dari situ menurut pengalaman kami itu, dari pertemuan itu kami terdaftar di anggota penggugat perkara tumpahan minyak itu di Federal Australia. Dari situ tahapan kedua berikut kami diundang lagi ke gereja tempat yang sama. Di situ kami singkat saja kami menerima kartu kuning. Kartu kuning itu menurut pengalaman saya itu sebuah bukti dan tanda di mana saya selaku sebagai korban petani rumput laut juga. Itu berjalannya waktu lagi kami diundang ke kantor desa awalnya. Di situ kalau tidak salah kami itu 35 orang diundang. Sedangkan setahu saya itu, Pak, itu sebelum diundang terakhir ini, tahapan pertamanya menurut perkirakan saya itu tidak mencapai 235. Ini yang sahnya di kartu kuning itu yang hadir pada saat awal berapa? Kalau tidak salah itu 147 kalau menurut pengamatan saya. 147. Sehingga datangnya undangan awal di kantor desa itu berdasarkan beliau mendapat undangan itu untuk hadirkan kami masyarakat. Nah, di situ kami kaget bahwa loh, kemarin itu di gereja tidak seperti ini banyaknya, ternyata sampai di kantor desa seperti ini. Nah, jadi kami juga merasa bahwa kami masyarakat lemah, kami pilih diam. Intinya kami sudah menang, ya doa-doalah kami mendapat upah dari kemenangan kami. Nah, ternyata di situ pertemuan itu kami masyarakat sebanyak 235 orang itu sepakat. Karena ditanya oleh Bapak Desa kami itu bagaimana caranya untuk pembagian kompensasi ini, sehingga Bapak Desa menyerahkan hak kepada kami sebagai korban rumput laut. Jadi kami menjawab bersama-sama. Dari mufakat sepakat, di situ sepakat kami itu 3 ton rata-rata dari terjumlah 235 orang. Nah, itu tahapan pertama pertemuan di kantor desa. Menjelang 3 bulan berikutnya kami diundang lagi tahap kedua di kantor desa yang sama. Di situ Bapak Desa membacakan sebuah surat itu. Saya singkat saja isinya bahwa di situ tertera 71.750.000 per petani rumput laut dari terjumlah 15.000 sekian petani rumput laut yang selaku sebagai korban petani rumput laut di Indonesia Timur, khususnya NTT. Nah, di situ kami suara terbanyak menjawab bahwa kami setuju dengan keputusan yang datang dari federal yang dibacakan tadi.
seperti itu. Nah, di situ saya kembali lagi ke belakangnya. Sebelum tahap kedua pertemuan di kantor desa itu, sebelum itu kami sudah mendapat sebuah selembar surat yang dimana isinya itu data petani rumput laut sebanyak 235 orang, yaitu masing-masing dengan nominal kilonya. Nah, di situ untungnya saudara perempuan saya salah satunya mendapat sepotong surat itu di kantor desa. Di situ beliau viralkan lewat grup, dari grup ke grup lagi. Di situ saya juga tahu, anak saya juga terima itu karena dia juga grup juga. Ternyata membuktikan, saya melihat data itu, ternyata data itu saya vonis bahwa data itu tidak valid, Pak. Tidak valid karena berdasarkan awal catatan surat itu tidak ada kop suratnya. Itu satu. Dengan nomor surat itu tidak ada, Pak. Nah, kalau nomor surat itu tidak ada, menurut sepengetahuan saya itu surat itu ilegal, Pak. Karena setiap surat yang diterbitkan itu harus dari sebuah instansi, Pak. Itu pengalaman saya. Nah, dari situ saya mengikuti jejak surat itu, ternyata surat itu memang benar. Ternyata ada masyarakat petani rumput laut, tidak sekitar sebagian orang datangin Bapak Sekretaris. Awalnya beliau itu sekretaris, sekarang udah jadi PNS di kantor camat. Nah, datangi mereka, beliau, ternyata beliau mengaku bahwa beliau itu yang mendata data itu, membuat data itu. Nah, ditanya oleh warga di sini bahwa kenapa kamu buat data itu tanpa sepengetahuan kami. Di situ kata beliau bahwa itu dalam keadaan terpaksa karena darurat dari Federal Australia minta data itu secepat mungkin. Nah, oke. Itu kami sebagai masyarakat kami memaklumi tentang itu, tetapi yang kami tidak setuju itu tentang tanda tangan itu, Pak. Tanda tangan itu kalau memang beliau mendata per kiloan itu sesuai dengan keinginannya, itu memang boleh, menurut kami boleh untuk memberikan data itu ke federal, boleh. Tetapi masalahnya tanda tangan kami itu, Pak, beliau tidak sempat memanggil kami semua dan menandatangani data-data itu. Itu yang menurut saya sebagai masyarakat, selaku sebagai korban petani rumput laut, salah satunya saya tidak setuju itu, Pak. Jadi tentangan yang ada di data saat ini menurut Bapak seperti apa? Kalau menurut saya, Pak, itu asli surat itu memasukkan data. Karena dari awal, langkah awal yang tadi saya pembicaraan awal saya tadi, tidak pernah ada tim yang datang ke sini, masuk keluar rumah secara individu mendata kami sebagai korban petani rumput laut. Berapa hasil kamu dalam waktu setahun? Tidak pernah. Bahkan tidak pernah pemerintah desa memanggil kami hadir di sebuah tempat, baik itu gereja maupun kantor desa, untuk rembuk bersama-sama dan diadili satu persatu bagaimana hasil Anda tahun 2009 dengan tahun 2008 seperti apa. Tidak pernah adili seperti itu. Tetapi kenapa ada data ini? Makanya saya bilang apa? Prinsip saya itu mereka itu memalsukan data dan manipulasi tanda tangan kami. Kalau saya prediksi data itu, Pak, data itu tanda tangan kami itu mereka scan, Pak. Mereka scan. Karena tidak mungkin walaupun orang itu jago meniru tanda tangan seseorang, tetapi tidak bisa sama. Tidak bisa sama. Kenapa tidak bisa sama? Karena masalahnya berhadapan dengan banyak orang. Berarti saya pastikan bahwa itu tanda tangan saya itu memalsukan. Dipalsukan begitu? Ya, dipalsukan. Jadi dari situ
data itu viral. Akhirnya waktu ke waktu saya juga hampir diseret ke polisi, hampir, karena saya sama tetangga sama lingkungan itu tiap hari berantem tentang persoalan ini. Kenapa berantem? Karena gini, saya tidak setuju, terus orang itu setuju data itu. Nah, kenapa orang itu setuju? Ternyata saya telusuri kembali data itu, orang itu nominal kilonya di atas. Nah, saya amati itu terus tiap hari. Ternyata memang benar, bagi siapa yang angka kilonya itu di atas, dia orangnya, dia biangnya, dia yang bekerja sama dengan orang yang memalsukan tanda tangan itu. Entah di mana tempatnya saya tidak tahu, tetapi itu rumusnya, Pak. Tapi hal tersebut Bapak bisa membuktikan? Saya bisa membuktikan. Dan saya siap sampai dimanapun saya siap. Mau sampai di Australia pun saya siap. Karena kenapa saya siap? Demi pribadi saya tidak siap. Tetapi demi satu negara Indonesia bagian timur, yaitu 15.000 sekian orang. Nah, Bapak kalau boleh tahu, pada saat penyaluran dana kompensasi di gereja ya, apakah terkait hal pendataan ini Bapak pernah menyampaikan pada tempat tersebut? Saat itu saya tidak ada di ruangan gereja, tetapi saya di luar gereja. Di situ saya dengar salah satu teman saya membuat pertanyaan tentang sosialisasi itu. Ternyata teman saya itu bertanya bahwa tolong jumlahkan semua hasil kompensasi desa kami, yaitu sebanyak 235 orang. Berapa nominalnya? Berapa miliar maksudnya? Itu satu. Yang kedua, tolong katakan kepada kami bahwa bagaimana sih tentang kompensasi ini. Nah, di situ jawabannya dari pihak bank, bukan dari pihak Federal Australia. Tetapi itu dari pihak Bank BRI. Mereka menjawab teman saya itu seperti ini. Itu rahasia bank. Kalau saya tidak salah dengar. Dan itu saya bisa membuktikan karena ada rekamannya. Rekaman sementara tidak ada di saya, tetapi ada di teman saya dan beberapa teman lagi. Dari situ teman saya tidak bisa bertanya lagi karena mereka dari pihak bank sudah menjawab seperti itu. Nah, sebenarnya kami masih bertanya banyak, tetapi kami memikirkan lagi banyak orang kasihan. Di sini banyak orang susah, Pak. Di sini banyak orang susah, apalagi musim seperti ini. Jadi kalau menurut kami, kalau kami ke situ bertanya banyak lagi, pasti realisasi pada hari ini dibatalkan. Nah, kalau dibatalkan, secara tidak sadar saya sudah menyesatkan banyak orang di sini. Dan saya berpikir lagi satu hal, biar aja saya menerima kompensasi supaya di situ saya mendapat bukti-bukti realisasinya. Karena kemarin saya sudah ajukan ke wartawan juga, tetapi belum ada bukti realisasinya. Dari situ realisasinya berjalan dengan aman. Nah, setelah realisasi itu sudah selesai, di situ yang ada cuman kekecewaan sambil menangis. Banyak orang yang menatap ke atas langit, bertanya kepada Tuhan, di manakah keadilan itu? Terutama saya saksikan semua orang-orang janda di Tablolong ini, mereka menatap ke atas langit, yaitu menghadap kepada Tuhan, meminta keadilan itu. Memang mereka, suami mereka sudah meninggal, tetapi kemarin baru meninggal. Nah, di manakah hasil suami mereka? Yang saya cek semua, khususnya janda balu yatim piatu,
itu kompensasinya 500 kilo ke atas, mentok 900 dan 800 kilo dikali dengan 32.200 rupiah per kilogram, sama dengan sekitar 15 juta sekian. Sedangkan yang saya sangat-sangat kecewa dan saya sangat-sangat marah itu, terdapat orang yang tidak pernah kerja rumput laut dari sejak awal terjadinya rumput laut ini datang di negara Indonesia tahun 2001 sampai sekarang tidak pernah kerja, namun nominal kilonya itu di atas 3 tong, bahkan sampai 10 dan belasan ton. Nanti kita cross check bukti-bukti itu. Itu yang saya sangat-sangat kesal. Di mana keadilan itu? Bapak, ini permasalahan Bapak setelah jelas nih. Di situ ada ketidakadilan terkait dengan data nih, terkait dengan permasalahan sekaligus data. Apa yang Bapak harapkan ke depannya? Harapan saya itu kendalikan semua posisi kondisi-kondisi yang terjadi dari kemarin sampai hari ini. Sampai hari ini kami masih menangis, khususnya di bawah 3 tong ke bawah. Kami masih menangis. Kenapa kami masih menangis? Karena tidak sesuai dengan hasil kinerja kami dan pencapaian kami selama bertahun-tahun dari tahun 2009 sampai hari ini. Sampai hari ini saya masih bekerja budidaya rumput laut, tetapi tidak mendapat hasil seperti tahun 2008. Dengan itu saya sangat kecewa dan kesal dan bahkan marah karena ketidakadilan itu tidak ada sama sekali dalam program kompensasi ini. Dan berikut Pak, saya minta, saya selaku sebagai korban petani rumput laut, saya minta bukti keputusan, itu satu, bukti keputusan Federal Australia tentang perkara itu menang atau kalah, saya. Yang kedua, bukti realisasi catatan itu, selembar kertas itu model seperti apa, saya butuh itu. Karena kemarin kami menerima kompensasi itu tidak ada bukti-bukti dari Federal Australia yang menunjukkan di layar itu, dalam arti video itu, sebelum realisasinya. Yang mereka tunjukkan layar itu, video itu hanya tahun-tahun kemarin yang awalnya terjadinya bencana ini. Mereka mengambil video dari petani rumput laut sementara bekerja rumput laut, tetapi tidak menunjukkan video yang dimana ganti rugi Federal Australia itu datang kepada saya selaku sebagai petani rumput laut. Jadi 2 poin itu saya tuntut harus hadirkan, supaya kalau memang seperti yang dilaksanakan sekarang ini, saya oke, dan saya minta terima kasih. Tetapi kalau tidak seperti ini, saya minta keadilan itu harus menuntut. Terima kasih Pak kesempatannya ini.